Iqra ayat-ayat kauniyah. Apa yang di jagat raya ini kudu kita baca. Apa aja. Nih puasa. Kita ada 2 puasa nih saudara. Kita harus membaca ayat kauniyah. Ada namanya ular. Coba kita baca ular. Ular itu kalau pengen hidupnya panjang umurnya, untuk melangsungkan kehidupannya, ular ini harus bermetamorfosis. Kudu ganti baju, ganti kulit. Bahasa Jawanya apa tuh ya? Nyelungsungi. Ini ular, tapi nggak bisa ganti baju baru itu kecuali kudu puasa. Ular itu puasa juga. Lumayan lama, bisa 3 bulan. Puasa. Dengan tidak makan, tidak minum. Ngumpet. Puasa. Maka setelah rapi puasa, alhamdulillah wa syukurulillah, itu ular pakai baju baru. Baju lamanya ditinggal. Itu ular. Cuman kalau Iqra, baca. Tapi kalau kita baca terus, ternyata sebelum puasa dan sesudah puasa, ular ini enggak ada kualitas daripada pendidikan puasanya. Sebelum puasa namanya ular. Sesudah puasa juga namanya ular. Sebelum puasa buas. Sesudah puasa juga buas. Ular. Sebelum puasa mengganggu. Sesudah puasa mengganggu. Yang berubah apanya? Pakaian baru. Hasil dari puasanya. Nah, ini kudu dibaca. Bila kita ngalamin Ramadan, puasa kita sebulan, Lebaran pakai baju baru. Lalu sebelum puasa demen ngambil barang orang. Habis puasa juga sama, ngambil barang orang. Sebelum puasa judes. Selesai puasa judes. Sebelum puasa jauh dari masjid. Selesai puasa jauh dari masjid. Ini namanya puasa ular. Kalau kita perhatiin ular, enggak ada perubahan dari puasanya, enggak ada. Kecuali baju baru. Begitu, baju baru. Udah 20 ke atas, puyeng mikirin baju baru. Kita enggak usah. Biasa aja. Sampai Lebaran begini-begini, enggak ada yang nanya apa ya baju saya baru. Sampai begitu-begitu. Kagak, ya Allah. Nggak usah. Ini puasa ular. Iqra. Coba lihat ular. Jangan sampai kita ngalamin Ramadan kayak ular. Sebelum puasa judes, habis puasa judes. Sebelum puasa enggak demen nama majelis, habis puasa kagak demen juga. Jadi apa pendidikan Ramadannya? Hanya baju baru. Ini namanya puasa ular. Na'udzubillah min dzalik. Kita ini tarbiyah ruhiyah puasa nih saudara. Tapi ngomong-ngomong sampai jam berapa ini Pak Jagus? Kan sayanya biar tenang ini, masih banyak ini ya. Jadi jangan sampai lanjut-lanjut, sampai jam berapa dulu? Kan biar enak ya kan? Udah jam 7, baik.
Enggak pulang ke Padang. Enggak. Kedua, Iqra, bacalah. Apa yang kita baca? Ulat. Ulat kita baca. Ya Allah, binatang kecil menjijikan. Ulat. Ulat sama ular tuh bedanya di huruf akhir. RT. Emang RT mau beda? Kelakuannya susah diomongin. Kata lurahnya. Bener enggak? RT, ular, ulat. Ulat ini saudara sama. Puasa juga, bukan kita manusia doang. Puasa. Maka dia puasa. Caranya enggak makan, enggak minum. Kudu ngumpet, kholwat. Namanya kokon. Tempat kholwatnya ular. Ulat. Kepompong. Udah selesai puasa, berubah menjadi kupu-kupu. Untuk berubah dari ulat menjadi kupu-kupu, kudu puasa. Iqra, ayo kita baca. Sebelum puasa, ulat. Sudah puasa, kupu-kupu. Namanya berubah. Sebelum puasa, ulat menjijikan. Sesudah selesai puasa, menakjubkan. Bisa terbang menarik. Sebelum puasa, perusak tanaman. Musuh petani. Sesudah puasa, menghasilkan penyerbukan menjadi madu. Ternyata saudara, ulat itu puasa dan berhasil mengikuti tarbiyah ruhiyah dari puasa yang dia lakukan. Maka kalau ada orang ngalamin Ramadan, sebelum puasa judes, pas habis puasa sopan. Ini namanya berhasil. Sebelum puasa makannya sembarangan. Apa aja diambil. Walaupun punya orang pakai nipu dan lain sebagainya. Udah puasa, hati-hati. Sebelum puasa kelakuannya nggak demen sama masjid. Pas ngalamin Ramadan berubah. Demen sama masjid. Sebelum puasa nggak demen sama majelis taklim. Pas habis puasa rajin ke majelis. Ini namanya mengikuti ulat. Berhasil puasanya. Ada perubahan dari rindam, gemblengan Ramadan. Ada perubahan dalam hidupnya. Yang tadinya nggak demen solawat, habis Ramadan demen solawat. Ada perubahan ke arah yang lebih baik. Inilah yang disebut la'allakum tattaqun. Puasa menghasilkan perubahan yang tadinya tidak bertakwa menjadi bertakwa. Menjadi dekat dengan Allah. Ramadan mau kita agungin atau tidak terus akan datang. Cuman cara kita menyambutnya, bisa ngalamin Ramadan lagi tahun depan bisa kagak. Contohnya teman-teman kita yang tahun lalu sahur berjamaah dengan kita, sekarang udah dikubur di akasia. Tahu nggak akasia? Yang tahun lalu buka bersama dengan kita, sekarang udah nggak ada. Kita juga bisa begitu.